saat ini saya sedang jatuh cinta, falling in love dengan budaya ini. Pada prinsipnya, dalam konteks Dalian Natolu tidak semua itu yang menjadi hula-hula. Memang itu hula-hula, itu tulang. Tapi dalam konteks Dalian Natolu dikatakan bukan yang itu yang disebut hula-hula dalam Dalian Natolu itu. Jadi orang Batak itu punya rujak yang namanya rabar, terbuat dari daun pepaya, nangka muda. Itu namanya sera-sera dalam orang Batak, jengga-jengga. Ya. Selamat datang di podcast Bisukma Bincang Bareng. Bincang bareng dengan siapa? Hai Sobat Bisukma, selamat datang di podcast Bisukma Bincang Bareng. Sebuah program yang membuka ruang diskusi, yang mengedukasi, memotivasi, dan menginspirasi. Profesor Albinar Siagian. Selamat datang Profesor. Apa kabar? Baik. Ya. Ya, kita sangat senang dengan kehadiran Profesor di ruangan podcast kita ini. Kita memang sudah merencanakan untuk menghadirkan Profesor di sini. Boleh nggak Prof perkenalkan diri dulu? Selamat malam sahabat Bisukma. Saya adalah Albinar Siagian. Sehari-harinya saya bertugas di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Dan bidang saya sebenarnya udah gizi pangan. Jadi kalau mau menguruskan badan ya itu. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini saya jatuh cinta kepada budaya. Seperti saya terpikat di budaya walaupun tidak meninggalkan pekerjaan saya sehari-hari sebagai ahli gizi masyarakat. Jadi kalau urusan makan gizi ya memang itu core keahlian saya. Tapi memang saat ini saya sedang jatuh cinta, falling in love dengan budaya ini. Oke. Ya, sebelum kita bicara budaya, kira-kira saat ini menurut pengamatan dari Prof, bagaimana kondisi gizi dari masyarakat Sumatera Utara dulu lah ya, karena ini kan diusu ya. Oke, paling tidak berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan data, misalnya Departemen Kesehatan dalam hal ini, misalnya melalui riset kesehatan dasar, keadaan gizi masyarakat Sumatera Utara yang digambarkan oleh keadaan gizi atau status gizi balita, karena balita merepresentasikan penduduk. Jadi kalau angka di balita itu bisa menggambarkan masyarakat Sumatera Utara. Memang kita masih angkanya masih berada di atas rata-rata nasional. Jadi kita sekarang berada di sekitar angka 27-28% dan itu berada di atas rata-rata nasional. Itulah jumlah prevalensi balita yang mengalami stunting yang terkenal sekarang disebut pendek, tidak sesuai dengan umurnya, tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Dan kalau kita lihat berdasarkan kabupaten, pada umumnya kabupaten yang berada di wilayah Tapanuli itu masih memprihatinkan keadaan gizi masyarakatnya yang digambarkan tadi oleh keadaan atau status gizi pada balita. Jadi masih persoalan kita sekarang adalah masih tingginya angka kekurangan gizi pada balita. Sementara kita berharap itu adalah generasi penerus ke depan. Padahal secara meyakinkan sudah terbukti bahwa kurang gizi akan berdampak kepada kecerdasan, apalagi dikaitkan nanti dengan produktivitas. Jadi memang itu persoalan kita, apalagi dikaitkan dengan SDM ke depan. Sementara negara lain sudah tidak lagi mengurusi hal-hal seperti itu kan. Mereka berlari kencang, cuman kita masih berurusan dengan hal-hal yang dasar begini, masalah urusan-urusan perut. Itu persoalan sekarang. Ya, ini menjadi paradoks. Kita tahu kan bahwa di Sumatera Utara itu kan sangat kaya dengan sumber daya alam. Orang tidak akan terlalu susah untuk makan sayur, makan daging, makan nasi. Kira-kira di mana kira-kira ini penyebabnya kenapa sampai gizi buruk? Iya, memang yang pasti penyebab utamanya adalah kurangnya asupan makanan bergizi ke dalam
tubuh itu penyebab utamanya antara lain juga kalau disertai dengan penyakit yang menyertai, misalnya penyakit-penyakit infeksi, itu bisa memperparah keadaan. Tapi memang betul, saya juga berpendapat paradoks juga itu dengan potensi alam kita sebenarnya, yang sebenarnya tidak harus membuat kita keadaan seperti ini. Oleh karena itu memang persoalannya satu ada di perilaku gizi masyarakat yang katakanlah masih kurang baik gitu. Ada potensi dan itu sebenarnya tidak sulit. Itu katakanlah tanah kita subur. Dan itu akan menyumbang kebutuhan gizi yang kita butuhkan sebenarnya. Tapi banyak sekarang masyarakat yang katakanlah jadi membeli, padahal sebenarnya di sekitarnya ada kan. Cabai pun harus dibeli. Padahal cabai itu bisa ditaburin aja begitu. Tumbuh sendiri. Bekas makanan kita aja kalau kita buang begitu, bekas cabai bisa tumbuh. Disitulah yang perlu kita merubah bagaimana pola pikir masyarakat. Dulu ada kearifan masyarakat kita memelihara ternak, memelihara ayam. Dulu kalau orang Batak itu pergi ke rumah, kalau baru menikah orang Batak dulu pergilah dia ke rumah tulangnya, apa oleh-oleh dari tulangnya dikasih ayam supaya dia beternak. Peliharalah ayam ini, nanti telurnya bisa kamu kasih sama anak. Itu kan kearifan. Dan itu sekarang sudah hilang, sudah lebih yang praktis, yang dibelilah. Padahal kemampuan finansial tidak terlalu mendukung. Oke, ini menarik sekali nih. Nanti akan sangat relevan dengan bicara budaya ya. Jadi sesungguhnya bukan persoalan ketersediaan pasokan gizi tadi ya, tapi ini lebih cenderung kepada perilaku ya. Ya, dalam pengamatannya Prof nih, kira-kira perilaku apa saja yang dulu kan, yang baik yang dulu terus sekarang itu sudah tidak ada lagi khususnya di Tanah Batak ini. Kebetulan kami sedang mempersiapkan sebuah buku yang akan menceritakan ritual apa saja yang dialami oleh orang Batak sejak dalam kandungan hingga dia meninggal. Termasuklah yang kita bicarakan tadi, ada secara budaya ada kearifan orang Batak sebenarnya yang dibungkus dalam Dalihan Natolu dalam relasi domestik. Jadi sebenarnya Dalihan Natolu itu relasi domestik yang bisa mendukung katakanlah kesehatan, yang bisa mendukung gizi dari keluarga dengan menerapkan prinsip-prinsip peran dari yang Dalihan Natolu itu yang sekarang sudah hilang. Misalnya orang tua, katakanlah pihak mertua, kalau misalnya dia sudah tahu istrinya anak perempuannya sudah hamil, dia membawa makanan, dan tentu kan orang tua kan sudah punya pengalaman mengandung anaknya kan, sudah punya pengalaman, dan dia bisa memberikan katakanlah nasihat sekaligus memberikan makanan. Secara budaya kearifan yang secara ilmu pengetahuan sekarang itu bisa dibuktikan itu baik bagi kesehatan, termasuklah gizi anak yang sedang dalam kandungan, karena pondasinya di sini di dalam kandungan ini. Kalau pondasinya sudah rapuh di sini, nanti setelah dilahirkan itu pun kita tidak bisa berharap banyak. Jadi nggak tahu secara naluriah barangkali leluhur kita sudah punya pemahaman itu pentingnya makanan bergizi, walaupun mereka tidak tahu menyebut makanan bergizi, tapi dalam prakteknya itu ada dalam budaya kita, dan itu akan kami tulis nanti dalam buku ini. Sekarang kami sedang mewawancarai beberapa tokoh yang paham dengan hal itu, dan kami akan rangkumi dalam sebuah buku ritual, dan termasuklah ritual-ritual terkait dengan yang mendukung kesehatan, gizi. Oke. Itu akan kami tuliskan nanti. Menarik sekali. Jadi budaya Dalihan Natolu itu kan adalah budaya yang sudah kita praktikkan dari nenek moyang kita. Tadi Prof menyampaikan ada relasi domestik yang mungkin terputus ya.
Ya, sehingga ini sepertinya sekarang bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Dalian Natolu ini kan sepertinya tidak dilanjutkan ini. Nah, kira-kira apa itu menyebabkan tadi itu tidak terpraktekkan dengan baik? Apakah karena memang adanya kondisi yang tadi kan terputusnya Dalian Natolu ini sehingga tidak ada lagi di sana itu pemahaman nilai-nilai secara utuh atau seperti apa, Prof? Iya, jadi memang paling tidak ada sedikit pergeseran makna Dalian Natolu paling berdasarkan sumber yang kami wawancarai, yang kami anggap paham dengan Dalian Natolu. Ada semacam pergeseran dalam pelaksanaannya. Jadi Dalian Natolu dimaknai, katakanlah asal margani Oma, itulah yang disebut dengan hula-hula atau tulang dalam Dalian Natolu. Pada prinsipnya dalam konteks Dalian Natolu tidak semua itu yang menjadi hula-hula. Memang itu hula-hula, itu tulang. Tapi dalam konteks Dalian Natolu dikatakan bukan yang itu yang disebut hula-hula dalam Dalian Natolu itu. Kira-kira begini beliau bilang semacam penjelasannya. Dalian Natolu kan tungku. Di situ ada api. Pertanyaannya adalah siapakah yang kira-kira bisa merasakan hangatnya api yang di dapur kita itu? Siapakah orang yang berani masuk ke rumah kita lalu nyelonong ke dapur merasakan hangatnya api di dalam tungku yang 3 itu? Tentu adalah orang yang bersaudara. Tulang, anggina tulang, baba udah dong tubuh, namar maranggi opung, naboru, anggini naboru, anakna boruna. Jadi Dalian Natolu adalah sokongan domestik keluarga terdekat untuk mendukung keluarga. Jadi yang berhak, yang mau datang nyolonong ke rumah gak mungkin asal marga asal marga Siagian, gak mungkin asal marga Sianifat. Tentu adalah yang berani masuk rumah lalu merasakan hangatnya Dalian itu, hangatnya tungku itu adalah yang saudara terdekat kita, dan itulah penyokong. Itulah penyokong. Gak mungkin asal marga kenal pun kita tidak. Bagaimana itu menyokong? Makanya Dalian Natolu itu disokong oleh 3 itu. Yang mungkin menyokong adalah saudara terdekat kita. Barangkali itu sekarang semacam pergeseran, sehingga barangkali itu juga membawa akibat pada implementasi kearifan dalam Natolu itu mulai agak menyimpang. Jadi sekedar di tataran adat, ya nijo hula-hula, nijo rumah tubuh, selesai. Padahal sebenarnya itu dukungan seperti layaknya tungku yang 3 itu, yang menopang. Jadi menopang, siapa yang menopang kita? Tentu adalah orang yang di sekitar kita. Pemahaman itu barangkali yang perlu kita kembalikan sekarang agar termasuk hubungan keluarga itu paling tidak kita pulihkan, kita ambil kearifannya dalam setting sekarang, dalam setting kita nggak mungkin balik ke zaman dahulu kan, tapi kearifan itu kita terapkan dalam setting sekarang. Saya pikir itu yang pesan yang penting. Ya, karena profesor itu kan pecinta budaya. Tentu budaya Dalian Natolu ini merupakan induk daripada budaya Batak, dan tentu punya turunan-turunan. Turunan-turunan itu akan lebih kita lihat adalah perilaku-perilaku di dalam keseharian. Tentu generasi muda sekarang ini kan seperti yang Prof sampaikan tadi, mungkin tidak begitu paham lagi nih apa sih esensi dari budaya ini. Kan sebagai pencinta budaya, kira-kira seperti apa ini, Prof? Yang perlu kita lakukan sehingga nilai-nilai yang ada di dalam budaya Dalian Natolu itu tetap itu bisa kita lestarikan melalui perilaku-perilaku dari anak muda sekarang. Ya, jadi misalnya dalam praktek berrelasi antar manusia sekarang lah, bagaimana kita menggunakan itu? Perlu disampaikan kepada sahabat Bisukma bahwa ada keunikan dalam relasi Habatakon itu, bahwa
kita berada pada posisi tiga-tiganya pada waktunya. Saya jadi donga tubuh pada waktunya, saya juga hula-hula atau boru pada waktu. Jadi kita memang sama. Oleh karena itu disebut katanya sobamar hula-hula yang barangkali diartikan salah. Soba itu kan hormat. Praktek sekarang kan bisa diterapkan. Atasan, kita harus hormat kepada atasan. Elek marbulu. Dalam konteks tataran sekarang itu relasi, misalnya kalau kita anggaplah itu sebagai bawahan, kita harus apa? Harus memperhatikan, melihat kata hatinya, melihat keadaan persoalannya, dan pada posisi itu dia hormat kepada atasan. Di situ ada yang disebut dengan bagaimana kita mengapresiasi kalau bawahan itu kan bagian dari rasa elek marburu. Manak mardonga tubuh yang satu saling menjaga, saling itu manat, saling menjaga agar jangan terjadi ketersinggungan. Kita tahu batas-batas apa yang bisa dan pantas kita sampaikan dalam tataran katakanlah di kantor yang satu level. Bagaimana kita loyal, itulah hormat ke atasan. Bagaimana kita mengapresiasi bawahan, itu yang elek. Itu kan kearifan yang bisa kita adopsi dalam setting sekarang. Itu maksud saya. Izin minum dulu ya. Ini makin serius ini diskusinya ini. Iya. Jadi kalau kita lihat di peradaban saat ini di era revolusi industri 4.0, sepertinya sangat relevan juga ini ya Daliana Tulu ya. Seperti tadi kan yang pertama bahwa ketika posisi kita misalnya hula-hula, tanggung jawab hula-hula harus kita pegang. Di era saat ini tanggung jawab itu menjadi nilai-nilai yang harus kita pegang teguh. Kan kemudian tadi itu harus bisa kita beradaptasi. Kan contoh ketika kita posisi boru, bagaimana kita beradaptasi dengan cepat. Boru itu kan melayani. Itu kata kunci. Itu yang luar biasa. Jadi ya sepakat lah ya bahwa memang nilai-nilai yang ada di budaya Daliana Tolu itu masih relevan terhadap perkembangan zaman. Hanya sekarang pemaknaannya mungkin ya yang harus kita kuatkan kepada masyarakat. Oke, kita pindah ke hobi nih. Kan? Ini hobinya jadi penulis buku atau hobinya jadi dosen? Dosen itu adalah profesi, tugas yang diembankan negara kepada saya, dan menulis adalah bagian dari pekerjaan saya juga sebagai dosen. Saya menulis buku tentang pelajaran yang saya ajarkan, tapi juga tadi saya katakan saya jatuh cinta budaya, jadi saya menulis. Oke. Ini saya ada menerima buku ini ya. Saya sebenarnya udah pernah lihat buku ini, tapi saya belum baca sampai dengan detail, sampai dengan selesai. Judulnya adalah Rabar, ya. Sarito Namaripola Dohot Intermezzo Sabing. Boleh nggak dicerita dulu ini, Prof? Kira-kira ringkas saja ya. Ini apa pesan dari buku ini? Ini tebal loh ini. Oke, dari judulnya dulu. Rabar itu sebenarnya artinya rujak Batak. Jadi orang Batak itu punya rujak yang namanya rabar. Terbuat dari daun pepaya, nangka muda. Itu namanya sera-sera dalam orang Batak. Jengga-jengga. Jengga-jengga. Itu dicampur, rasa pahitnya daun pepaya hilang, rasa sepatnya sera-sera itu hilang. Jadi seperti asam manis dia. Jadi enak. Tambah sedikit garam dan cabai. Jadilah Rabar, namanya rujak Batak. Jadi itu menjadi judul buku ini karena isinya seperti itu. Berbagai macam cerita, berbagai momen penulisan. Ada yang saya tulis di waktu di mobil, ada yang saya tulis di sedang minum kopi, ada yang saya tulis sedang menunggu pesawat. Saya kirimkan ke Facebook, ada yang lucu, intermezzo sabing. Jadi saya anggap itu seperti Rabar itu, diramu menjadi enak. Itulah kira-kira ceritanya. Jadi ada di situ 50 Sarito Namaripola, artinya cerita bernas. Paling panjang dia 3 halaman, cerita ringan yang pesan-pesan kebaikan ada di situ. Dan juga ada 50
intermezzo, jazz intermezzo, subbing itu jazz intermezzo yang juga cerita lucu tapi ada pesan kebaikannya. Itulah Rabar. Dan itu sudah saya terbitkan hingga Rabar 2 dan semuanya sudah saya posting ini. Oh, ini ada serialnya juga. Ini sudah ada, ini kedua. Oh, ini kedua ya. Oh, ini pertama kedua. ya. Oh, ini pertama, ini jadi kedua. Jadi sudah 2 edisi. Rabar 1. Rabar 3 akan menyusul dan Rabar 4. Naskahnya sudah ada. Ini nih khusus untuk Bisukma saya bawa. Siap, makasih. Ya, ini profesor ini setiap melangkah, setiap bergerak selalu produktif, ya. Saya mau itu dulu nih, mau tahu dulu nih kira-kira mungkin apa di sini 2 pesan kebaikan yang perlu mungkin diberitahu kepada penonton ini. Ya. Salah satunya baru juga saya posting di YouTube. Suatu ketika di tahun 2018 kalau saya nggak lupa, saya duduk di satu kedai kopi dan di belakang meja saya ada sekumpulan bapak-bapak yang kebetulan orang kita Karo bercerita begini. Sekarang kita harus tinggalkan itu ACC, kata mereka. Aku jadi mendengar ACC terus menoleh ke belakang. Rupanya setelah saya dengar percakapan mereka, ACC itu artinya sama dengan hotel dalam bahasa Batak, Hosom Teal Elat Late. Kurang lebih sama artinya. Langsung saya di meja itu juga sambil minum kopi saya tuliskan, saya posting ke Facebook, judulnya ACC. Itu. Jadi pesan kebaiknya, saya pikir orang kita Batak sudah harus get out from hotel, check out nggak from lagi hotel and check ya? in. Saya bilang 3M. Kita harus makaulongi, mengapresiasi kawan. Iya, kalau kawan kita berhasil janganlah kita hosom mengalatei kawan kita berhasil. Kita jadikanlah itu cermin mengapi kita, jangan mengiburu. Malah harusnya memotivasi kita. untuk... Kenapa dia bisa berhasil? Iya, bersukacita lah kita kalau kawan kita berhasil. Paling tidak pernah saya bilang, kalau tetangga kita punya sepeda motor, jangan kita tiba-tiba jadi batuk. Dia punya sepeda motor, kita yang batuk, kita yang kambuh. Minimal kalau kita baik sama dia lewat, kita dapat tumpangan. Bagaimana kita sekarang orang Batak? Saya pikir udah tak di kampung, tak di kota, itu masih kita bawa-bawa. Paling tidak saya merasakan berdasarkan pengalaman saya, hubungan komunikasi saya dengan berbagai orang kita Batak, masih sulit kita. Kita harus check out from hotel, check in ke Makaholongi, mengapresiasi. Kita apresiasilah orang yang berhasil. Kita supportlah orang yang berhasil. Mengapia mahita. Mau lihatema Tuhan. Uli-uli anak konidongan. Baik mana kusongoni. Alai. Dua kan ikhtiar. Taulah matong ta. Denggam mata. Pasikolah denggam mahita mula-ulan. Asaboy sikola kota. Asaboy songon anak konata apia ni. Alai ko mangiburu hita. Ngahutad deh. Ngahutad deh. Songon. Kita harus keluar dari itu. Antara lain sudah saya tuliskan di situ. Di mengajarkan juga kepada kita agar selalu berpikir positif. Berpikir positif. Okay. Iya, itu man. Iya. Andung sendiri adalah ekspresi dari apa yang dirasakan oleh yang mengandung seseorang. Itu boleh kesedihan, kegalauan, kegundahan, keprihatinan, juga pita-pita, permintaan. Dia tidak sedang sedih, dia sedang bernyanyi, berharap nanti tuaknya ini menetes berat. Itu adung di paraga. Di baheni au marhaba ka bangau tarsongol laliha bangau dainang tokinon do beau lau habang manal buya kado loku dainang asagira hui daina nalabok malilu. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, tekan tombol like dan subscribe. Dan tonton video lainnya hanya di channel Bisukma Media.